tema besar kita di tahun ini yaitu adalah menjadi saksi bagi Kristus. Apa? Tema besar kita di tahun ini menjadi saksi bagi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita hadir di tempat ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Diselamatkan bukan karena benarnya kita, tetapi kita dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dipulihkan, yang kita telah menerima Yesus, Bapak Ibu Saudara. Maka setiap orang yang sudah menerima Yesus pasti diselamatkan. Ya, pasti diselamatkan. Ini adalah jaminan dan ini bukan mudah-mudahan. Itulah sebabnya kita bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Telah menyelamatkan kita. Dan kita telah menerima keselamatan itu, maka kita juga memiliki tanggung jawab untuk kita menceritakan atau bersaksi tentang kabar baik yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Ya, kalau kita mendapatkan sebuah berita yang baik, tentu kita ceritakan kepada teman. Kalau kita menerima sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan kita, yang pada umumnya kita menceritakan kebaikan itu, saudara, hadiah yang terindah, ya. Dan ini adalah suatu panggilan yang mulia bagi kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Memang saudaraku, pemberitaan Injil, kata firman Tuhan Rasul Paulus berkata, adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kabar baik, kabar sukacita. Nah, sukacita kita ini itulah yang kita kabarkan, kita saksikan kepada siapapun, saudara, termasuk anggota keluarga kita yang belum diselamatkan, yang belum menerima Yesus. Kita mengasihi jiwa-jiwa, dan ini adalah perintah agung Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Kita telah menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, dan juga kita beritakan juga kepada orang lain tanpa pamrih. Amin, saudara. Kita dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang menjadi saksi bagi Kristus, maka saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. 2 ayat saja dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kami dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah diri didamaikan dengan kami. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat yang menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk kemuliaan. Allah menciptakan kita, saudara, dengan tujuan untuk melakukan kehendak-Nya. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang mulia. Dan Allah memanggil kita untuk memberitakan Injil. Memang pemberitaan tentang Injil, saya ulangi saudara, kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah suatu hikmat Allah. Karena tidak ada hadiah yang terbesar yang kita terima dari Tuhan, saudara, kalau bukan dari keselamatan itu. Betul, kita diberkati oleh Tuhan lewat nafas hidup kita, lewat banyak hal, kesehatan, puji Tuhan. Kita diberikan keluarga yang sehat walafiat, puji Tuhan. Kita diberikan pekerjaan yang bagus, kita diberikan usaha yang bagus, puji Tuhan. Tetapi sekali lagi saudaraku kekasih, itu bukan hadiah yang terbesar yang Allah berikan itu bagi kita. Tetapi saya ulangi, pemberian yang Allah berikan yang terbesar adalah ketika Ia memberikan Yesus bagi saya dan saudara. Sebab dengan jalan demikian, melalui Yesus kita diperdamaikan oleh Allah. Dan segala anugerah dan berkat yang dari sorga itu melalui Yesus Kristus. Kalau kita tidak diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka berkat anugerah Tuhan itu tidak akan mengalir bagi kita, saudara. Dihambat oleh dosa. Itulah sebabnya di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 yang berkata, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, dan Tuhan tidak tajam pendengarannya untuk mendengar, tetapi yang memisahkan kamu dengan Allah adalah segala dosa yang membuat Ia menyembunyikan diri terhadap kamu. Jadi ini penting sekali, saudara, kita beresin ini, dosa ini, di dalam melangkah dalam tahun 2025 ini. Kita semakin sungguh-sungguh untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui pencurahan darah Yesus Kristus di kayu salib, telah menyucikan dan menguduskan kita.
Dan tidak ada jalan lain kita diselamatkan selain daripada Yesus. Tidak ada cara lain selain daripada manusia harus kembali kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dan kita harus itu beritakan saudara kepada siapapun yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah Bapak Ibu Saudara, saya ulangi di dalam ayat yang ke-20 karena ini adalah inti daripada apa yang disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya ulangi, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Saudara kekasih, ada beberapa hal yang boleh saya sampaikan kepada kita berkalian dengan menjadi saksi bagi Kristus. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi utusan Kristus. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kami, termasuk saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita adalah utusan Allah di dalam dunia ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dunia ini adalah bagaikan kita ada di tengah-tengah serigala. Kita diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Untuk apa? Untuk menjadi terang dan garam. Untuk apa? Untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, saudara. Kita dipanggil untuk itu. Dan ini penting sekali kita menyadari bahwa Allah memanggil kita dengan panggilan yang mulia untuk kita diutus sebagai utusan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan kita di dalam utusan itu adalah untuk menyampaikan pesan perdamaian. Perhatikan di dalam ayat kalimat yang terakhir yang dikatakan tadi, ya, dikatakan begini, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Melalui pemerintahan kita, saudara, kita menyampaikan pesan kepada dunia ini untuk menceritakan damai yang dari Allah. Dunia ini membutuhkan perdamaian, damai sejahtera. Saudaraku, mungkin kita terbatas di dalam membantu secara materi orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita. Tetapi pemberitaan bahwa damai hanya bisa kita temukan di dalam Yesus. Apalah artinya makanan sedang tetapi disertai dengan perbantahan, itulah kata Amsal. Saya bersyukur di dalam beberapa hari ini, mulai dari Natal, saudara, saya berkeliling jemaat, ya, untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarga, ya, keluarga yang luar biasa. GBI Kota Daud, keluarga GBI Kota Daud luar biasa, ya. Mereka memberi dengan sukacita, makanan minuman yang disediakan, waduh, luar biasa. Sampai gembala sidang GBI Kota Daud terede-ede. Ya, sampai bisa 4 kali disuguhkan makanan setiap hari. Saya bilang kepada Ibu Gembala, waduh, ini bisa kita punya kolesterol kalau lanjut terus. Ya. Wah, tapi bukan soal makan minumnya, tetapi sukacita itu, damai yang dari Tuhan itu yang Bapak Ibu Saudara pancarkan di tengah-tengah keluarga. Kami bisa merasakan anugerah Tuhan itu di tengah-tengah keluarga, ya. Dan doa kami kiranya semua keluarga GBI Kota Daud dilimpahkan rahmat-Nya oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Jangan hanya kepada gembala, Bapak Ibu Saudara berbuat baik, ya, kepada siapapun. Berikan senyum minimal, kalau tidak bisa menyuguhkan air makanan yang lezat, berilah mereka itu apa? Air putih saja, diikuti dengan senyum, itu luar biasa. Haleluya, ya. Diikuti dengan senyum, sukacita, itu sudah cukup, ya. Ada jemaah yang bercanda kepada saya, Pak, gak ada apa-apa di rumah, Pak. Saya bilang, cukup air putih saja lah. Dia kasih, hehehe, ya gak mungkin lah. Ya gak mungkin saya hanya suguhkan air putih, Pak. Saya bilang, terserah apa saja, ya, pokoknya kami datang ke rumah, ya. Dan selalu terjadi damai sejahtera, saudara, ya. Dan ini biarlah jemaat terus ada di dalam sukacita kami. Jangan hanya di dalam momen Natal ini, ya, ada damai, ada sukacita, tetapi hari demi hari. Haleluya, ya. Peliharalah sukacita itu, pelihara damai itu. Dan bukan hanya di tengah-tengah keluarga, Bapak Ibu Saudara. Bersaksilah bagi Tuhan tentang apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, tentang damai di mana pada waktu Allah berkarya di tengah-tengah keluarga. Ceritakanlah kedamaian itu, ya, di tengah-tengah dunia ini.
Karena kita dipanggil untuk menjadi utusan Kristus, yaitu untuk menyampaikan pesan perdamaian. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasanya kalau kita bukan hanya menerima damai, tetapi kita membawa damai. Firman Tuhan yang berkata, Yesus mengajarkan di dalam pengajaran di atas bukit, ya. Apa yang dikatakan di sana? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu Saudara punya kerinduan untuk membawa damai dimanapun, kita disebut anak-anak Allah. Ya, anak-anak Allah. Tapi dimulai dari diri kita dulu. Kita harus berdamai dengan Allah. Nggak mungkin kita, Bapak Ibu Saudara, memberitakan damai dari Allah kalau kita tidak sendiri, kita tidak mengalaminya. Ada nyanyian yang mengatakan apa itu ya? Dimulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu, itu kerinduanmu. Ada dunia tahu, kata ya terus. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Yes, dimulai dari diri kita, dari anggota keluarga kita. Kalau di dalam jemaat, dimulai kami dari hamba-hamba Tuhan. Tidak boleh ada hamba Tuhan bertengkar. Puji Tuhan saudara. Tidak ada siku menyikut, tidak boleh. Sesama pelayan tidak boleh ada siku menyikut. Dimulai dari kita kesatuan itu, sehingga kita bebas untuk memberitakan damai dari Allah. Kita bebas untuk memberitakan kasih dari Allah. Dimulai dari rumah kita, dimulai dari pelayanan kita bagi hamba-hamba Tuhan, bagi para pelayan-pelayan Tuhan di gereja GBI Kota Daud. Sehingga pada waktu kita memberitakan damai kasih dari Allah, tidak berkata, "Lah, kamu sendiri pun suka bertengkar." Kalau orang Batak bilang itu, jangan sendiri, kamu sendiri, barbada, betul ya? Barbada, ya, barbada, jangan sekali barbada, ya. Jadi dimulai dari kita, saudara, untuk memancarkan kasih, membawa damai, sehingga kita membawa pesan yang diperintahkan Tuhan bagi kita, saudara, berdamai. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau dimulai dari kita berdamai dengan Allah, maka sudah pasti akan membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Jangan berseteru dengan Tuhan. Kasihi Tuhan yang disungguh. Jangan terpesona dengan keindahan dunia ini, saudara. Tidak masalah kalau Bapak Ibu Saudara selama berlibur ini, Bapak Ibu Saudara pergi ke Bandung. Saya lihat jemaat ada banyak pergi ke Bandung jalan-jalan. Puji Tuhan, ya. Dalam momen Natal, tahun baru, tidak apa-apa, pergilah, ya, bangun hubungan yang bagus dengan antara sama-sama anggota keluarga. Mungkin momen ini membangun hubungan yang baik, ya, ada damai Allah sehingga lewat, ya, kita mengalami damai dari Tuhan, maka kita memancarkan kasih di tengah-tengah dunia ini, saudara. Ingat saudara, panggilan kita bukan hanya juga pesan perdamaian, tetapi panggilan kita juga untuk mewakili Kristus. Maksudnya adalah melalui hidup kita yang sudah berdamai dengan Allah, orang melihat Kristus dalam kita. Saudara, pemberitaan Injil itu bukan hanya sekedar perkataan. Kasih itu bukan hanya di dalam perkataan, bukan hanya diperkatakan, tetapi lewat perbuatan kita, saudara. Bagaimana cara kita memancarkan kasih Kristus sehingga kita menjadi wakil atau utusan Kristus, saudara? Kita harus memiliki buah roh. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat 23. Ini berbicara 9 buah roh yang harus ada di dalam setiap orang percaya. Kita akan melihat bagaimana Allah menyertai kita, saudara. Tetapi jangan kita hanya disertai oleh Tuhan, tetapi kita juga menjadi agennya Tuhan untuk bisa kita memiliki kasih. Kita memancarkan damai dan sukacita dari Allah, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelembutan, apalagi kesetiaan, sampai kepada apa? Berwaspada. Ya. Jadi bagi kita yang sudah berdamai dengan Allah, harus kita memiliki buah roh ini. Buah. Ya. Sehingga orang melihat Kristus yang dalam kita. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, bukan diriku lagi yang ada, tetapi Kristus yang ada di dalam.
Kristus yang ada di dalam aku. Artinya bahwa orang melihat seorang Rasul Paulus memiliki karakter Kristus. Begitupun kita, anak-anak Tuhan di tahun 2025. Kalau tema besar kita berbicara tentang menjadi saksi Kristus, maka kita harus ingat akan hal ini. Mari kita tingkatkan lagi buah roh, bermanifestasi Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga orang melihat buah daripada roh yang menyertai kita. Jangan takut menghadapi dunia ini, saudara, bila ada roh Allah ada dalam kita. Amin. Jangan takut. Bila kau pastikan kau membuka hati bagi roh Allah dan berbuah di dalam hatimu, saudara, jangan takut menghadapi persoalan tantangan di tahun 2025 ini. Sebab Allah membela firman-Nya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, Allah membela kita. Dia Allah yang mendeklarasikan dirinya, yang berkata, aku tidak sama sekali meninggalkan engkau. Jangan takut. Tetapi lakukan menjadi bagian kita apa? Kita menampilkan karakter Kristus, yaitu buah roh yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kita. Kerajaan Allah tidak terdiri daripada makan dan minum. Itulah dikatakan dalam kitab Roma. Tapi kerajaan Allah adalah terdiri dari apa? Damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya hadirkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita dan dimanapun berada sekarang, sehingga melalui kita orang tertarik pada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Dia lewat usaha dan pekerjaan kita, biar kita memuliakan Allah. Tema Natal kita kemarin berbicara tentang apa? Ingatkah temanya? Ceritakan kemuliaan Allah. Ini yang kita ceritakan, saudara. Kita menceritakan kemuliaan Allah. Ceritakan banyak tentang Allah. Ceritakan kedahsyatan Tuhan kita yang hebat itu. Jangan ego kita yang banyak kita ceritakan, saudara, tetapi kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Jangan bangga dengan Allah lain. Kalau ada orang yang menawarkan ilah-ilah lain di tahun 2025 ini bagi Bapak Ibu saudara, jangan terpesona dengan itu. Allah kita cukup hebat dan luar biasa. Amin, saudara. Ya. Coba Bapak Ibu saudara, dan itu saya tidak bosan-bosan menceritakan ini kepada Bapak Ibu saudara, karena kita bangga memiliki Tuhan yang hebat. Kalau Bapak Ibu saudara lihat bagaimana perjalanan umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir menuju tanah perjanjian, bagaimana tangan Tuhan teracung untuk melawan, menghadang semua musuh-musuh bangsa itu, saudara. Terlalu ajaib Tuhan kita, terlalu luar biasa. Coba lihat bagaimana terbelah laut. Kalau saya bayangkan seperti kalau saya tutup mata, bagaimana saya bayangkan umat itu pada waktu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, laut yang luas itu terbelah di depan mereka, saudara. Coba bayangkan bagaimana penyertaan Tuhan bagi umat itu. Tiap awan dan tiap api selalu mengikuti mereka. Dan saya percaya mungkin secara jasmani kita tidak melihat, saudara, tetapi jaminan firman Tuhan yang berkata, sama sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dan ini janji ini kita harus pegang di tahun 2025 ini. Ya, jangan ragu, jangan bimbang. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu sempurna, tidak tanggung-tanggung. Itulah sebabnya jadilah saksi bagi Tuhan. Hal yang kedua adalah dikatakan di sini di dalam, saya masih di dalam ayat yang ke-20. Berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Artinya berdamai dengan Allah. Paulus menasihati jemaat untuk berdamai dengan Allah. Apa yang dimaksud dengan berdamai dengan Allah? Artinya adalah membuka hati, ya, menerima Yesus. Karena hanya melalui ini sekali lagi kita boleh berdamai dengan Allah. Tidak ada persembahan korban yang bisa memperdamaikan kita dengan Allah selain daripada persembahan yang telah disediakan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal. Makanya kalau Bapak Ibu Saudara lihat masih di dalam pasal yang sama, dikatakan di sini ayat yang ke-19 dari pasal yang sama, kita tadi baca ayat 20, ayat 19 berkata demikian. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Garis bawah di sini ayat 19 itu, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh apa? Oleh
Kristus. Ya, jadi artinya berdamai dengan Allah adalah menerima Yesus, menerima anugerah keselamatan yang ditawarkan Allah melalui Yesus. Itu maksudnya berdamai dengan Allah. Dengan cara demikian baru kita mengisi perdamaian itu. Karena gak mungkin kita bisa mengasihi Allah kalau kita tidak memulainya dari perdamaian kita dengan Allah melalui Yesus. Baru kita berkata nanti, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kalau belum sungguh-sungguh berdamai dengan Allah melalui Yesus, itu itu hanya hiasan mimpi, saudara. Jadi tidak heran seseorang yang belum berdamai dengan Allah, firman Tuhan berkata mereka memuliakan Allah dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh daripada. Kalau kita benar-benar tidak sungguh-sungguh menerima Yesus, itu mustahil kita bisa mengasihi Allah. Mustahil, saudara. Karena hanya pada waktu kita berdamai dengan Allah, Dia berikan kepada kita Roh Kudus, dan Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang memampukan kita. Saya orang yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa saya jatuh bangun dalam bertobat? Saya bilang, karena engkau berjalan dengan kehebatan, engkau berjalan dengan kekuatanmu, engkau tidak sungguh-sungguh berdamai dengan Allah, sehingga Allah memberikan kepadamu Roh Kudus. Karena hanya melalui Roh Kudus yang bisa memampukan Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hanya melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Allah, kita bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Tanpa demikian itu engkau buka hati, ku buka hati, tu jamanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku, di antarmu menyembahmu. Ya, hanya dengan jalan kita membuka hati bagi Roh Kudus, itu yang memampukan saya dan Bapak Ibu. Amin, saudara. Nyanyian, pujian, pengagungan kita kepada Tuhan sangat berarti di hadapan Tuhan, karena Roh Kudus memampukan kita. Waktu tanggal 31 kemarin, saya rindu tadi Pak Purba dengan Pak Purba duet tadinya itu. Ada 2 Purba di tempat kita ini, ya, yang nyanyikan rohani kemarin, yang luar biasa. Seperti kaset yang kita saksikan, ya, benar-benar merdu banget. Saya pikir tadi Purba yang satu datang, dua-duanya bersaksi. Yang rohani mereka luar biasa. Ya. Nah, kita kembali ke sini, berdamai dengan Allah. Haleluya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berdamai dengan Allah itu pasti perkataan kita juga dihiasi dengan perdamaian. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang sudah mengalami Kristus dan sudah berdamai dengan Allah, dimanapun dia dia ada, pasti dia menjadi saluran berkat. Saluran berkat tidak harus hepeng, aman. Tidak harus hepeng. Walaupun boleh Bapak Ibu Saudara beri ya kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi bukan selalu uang. Bawa damai, ya, dimanapun. Bawa kasih Kristus dimanapun saudara. Di lingkungan sosial kita dipanggil untuk menjadi saksi, membawa pembawa damai. Ketika kita hidup dalam damai dengan Allah, itu akan tercermin dalam hubungan kita dengan sesama. Tercermin. Komunikasi kita dengan sesama bagus. Di tahun 2025 ini saya mohon kepada jemaat perbaikan komunikasi di dalam keluarga. Karena saya melihat saudara dalam konseling sering terjadi antara suami dan istri bertengkar karena komunikasinya rusak, buruk. Ya, komunikasi buruk, maka sudah pasti keharmonisan di dalam keluarga itu pasti buruk. Di dalam konseling pernikahan selalu saya katakan bahwa fondasi dalam keluarga itu ada 3. Pertama adalah cinta kasih, yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah komunikasi. Kalau salah satu hilang di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara, maka hubungan suami dan istri akan rusak. Tetapi yang saya maksudkan di sini setidaknya bagian yang pertama adalah komunikasi, saudara. Karena ini saya berbicara tentang damai. Lewat komunikasi yang membawa damai,
Itu yang membuat keluarga kita utuh, sehingga kita menjadi saksi bagi dunia ini. Tapi kalau komunikasi kita buruk, saudara, akan membawa malapetaka di tengah-tengah keluarga. Maka saya minta di tahun 2025 ini, bagi Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang sering bertekanan keluarga, perbaiki komunikasi. Haleluya. Bagaimana cara kita memperbaiki komunikasi kita adalah dilandaskan pada kasih. Nah, kembali kepada 3 unsur ini. Perbaiki dengan kasih. Berkomunikasi dilandasi dengan kasih. Pada waktu pacaran tergelincir dengan kulit pisang aja, aduh sayang. Tapi setelah nikah 3-5 anak, saudara, jatuh sedikit dan matang gimana? Komunikasi ini, saudara, ini penting. Haleluya. Perbaiki komitmen dalam keluarga. Komitmen apa yang menjadi deklarasimu di hadapan Tuhan pada waktu berkata nikah. Dalam suka maupun dalam duka, dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sehat maupun sakit, apakah engkau bersedia mengasihi istrimu? Saya bersedia. Tetapi giliran berkomunikasi, ya, kurang baik. Ayo kita perbaiki komitmen. Selain kita perbaiki komunikasi, perbaiki apa? Komitmen. Apapun yang terjadi. Tapi jangan menjadi istri yang malas juga, melintah-melintah suami. Ya, santai-santai istri main gadget, saudara. Suami sibuk di dapur. Jujur, saudara, walaupun saya belum menemukan ini di dalam keluarga, ya, mudah-mudahan saya ketemukan ini di keluarga jemaat ini, saudara. Ini luar biasa istri seperti begini. Jangan ada istri di GBI Kota Daud seperti ini. Kalau ada, bertobat. Saya nggak ragu-ragu, lebih baik saya yang ngomongin ini di atas mimbar ini daripada Tuhan sendiri, ya, yang mengingatkan kepada masyarakat itu ngeri. Ya, saya katakan kepada jemaat, lebih baik saya yang marah kepada masyarakat daripada buka. Ya, karena apa yang dikatakan Paulus ini, kami adalah utusan-utusan Kristus. Mungkin melalui kami hamba Tuhan boleh menegur, menasihati, memperingati jemaat. Jangan seorang istri memerintah suami. Ya, bukan kebetulan ini saya teringat tentang hal ini, saudara. Saya menunggu di sini. Jangan seorang istri memerintah suami. Dengan kasih Kristus saya mendasarkan keluarga. Jangan seorang istri memerintah atas suami. Tapi izinkanlah struktur apa yang diajarkan Alkitab di dalam keluarga. Jadikan suami menjadi kepala. Ya, jadikan suamimu adalah kepala. Oh, tapi dia meronok-meronok wis mangan itu pilihan. Dia meronok-meronok wis mangan dulu, Pak. Tidak ada alasan. Tetap, hai istri, hormati. Tapi seorang suami juga jangan seenaknya. Ini adalah panggilan masing-masing. Hai suami, hormatilah istrimu, 1 Petrus 3 ayat ke-7. Hai istri, hai suami, kasihilah istrimu, hormatilah mereka sebagai kaum yang lemah, supaya doamu jangan terhalang. Makanya sampai termiring-miring mulut untuk berdoa tidak didengar oleh Tuhan. Karena kenapa? Suami tidak menghormati dan mengasihi istri. Saya berdoa supaya dalam keluarga kita diberkati Tuhan di tahun 2025 ini. Untuk itu, dialog keluarga harus kita perbaiki, saudara. Ya, mari kita berubah, mari kita perbaiki. Jangan menjadi, ini maaf ya, bukan angkatan laut TNI ya. Jangan jadi angkatan laut. Ada istilah di sini angkatan laut, saudara. Kalau di laut berjaya, tapi di darat tidak berdaya. Karena istri terlalu dominan pada suami. Ya. Saya ulangi, saudara, dengan kasih Kristus, istri jangan memerintah suami. Tapi suami jangan nomor ini juga. Ya, lakukan bagianmu. Engkau bertanggung jawab. Ya, engkau bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istri. Jangan sampai istri berjalan dengan sandal jepit yang beda warna. Ya, apapun caranya harus engkau penuhi yang kebutuhan keluarga. Haleluya, amin. Ya. Nah, kita kembali ke sini, saudara. Cara berkomunikasi, ya, dengan kasih kita bisa menyentuh hati orang.
dan membagikan berita tentang Kristus dengan cara yang membawa perubahan. Ya, mari kita perbaiki komunikasi. Hal berikutnya adalah pada waktu kita menjadi saksi bagi Kristus tentu ada tantangan, dan ini kita tidak bisa mungkiri. Karena pada waktu kita memberitakan kabar baik, iblis tidak senang, dunia tidak akan menerima saudara. Berarti ini adalah tantangan, kesulitan di dalam kita menghadapi tantangan ini. Pada waktu kita memberitakan kabar baik, pada waktu kita menjadi saksi Kristus untuk dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita sebagai murid-murid di dalam Lukas pasal 6 yang berkata begini, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ya, memang memberitakan Injil kita membutuhkan Roh Kudus, tapi bukan berarti semua jalan rata yang kita lalui. Ada tantangan yang kita hadapi dalam pemberitaan Injil, dalam bersaksi bagi Tuhan. Jangankan saja ada pernah saya dengar saudara yang anggota keluarga aja kita beritakan firman Tuhan ada penolakan saudara. Tapi tidak mengapa, tugas kita adalah memberitakan, tugas kita adalah saksi. Soal bagaimana dunia ini menolak tidak mengapa. Untuk menobatkan seseorang, ya itu bukan bagian kita, bagian Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Itulah sebabnya sebelum kita menjadi saksi, mari serahkan hidup kita bagi Tuhan. Ya, mari serahkan hidup kita bagi Tuhan sebelum, supaya Roh Kudus akan menuntun. Jangan andalkan kefasihan lidahmu dalam memberitakan Injil. Jangan andalkan kefasihan lidahmu di dalam menceritakan dan menjadi saksi bagi Tuhan. Tetapi andalkan Tuhan saudara. Kalau Tuhan yang memimpin kita, ya pasti akan memberikan kepada kita kekuatan. Sekalipun mungkin kita dicaci dalam memberitakan Injil, tidak mengapa, jangan marah. Haleluya. Makanya Rasul Paulus berkata begini, apakah karena aku memberitakan kebenaran maka akan menjadi musuh? Iya, memang dunia itu seperti itu. Orang membenci kebenaran. Tapi saya ulangi, jangan takut. Sebab firman Tuhan yang berkata, aku akan menyertai. Yesus berkata, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan. Itulah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah kamu. Kalau oleh karena namaku kamu ditolak, kamu dibenci, kamu dilimpahkan segala kejahatan oleh karena namaku itu, berbahagia. Itulah sebabnya jangan jemu-jemu berbuat baik, karena ada masanya nanti Allah memperhitungkan itu bagi saya dan saudara. Dalam pemberitaan Injil menjadi saksi bagi Tuhan di tahun 2025, karena ini adalah tema besar kita saudara, menjadi suatu nyanyian di hati dan bukan beban di bawah. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Sering saya katakan di tengah-tengah keluarga, kalau keluargamu sudah dipulihkan Tuhan, saksikanlah itu. Jangan hanya sampai kita pada level sudah dipulihkan, tetapi lebih daripada itu, ada ekspektasi Tuhan bagi saya dan saudara yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima pemulihan, yang sudah menerima kesembuhan dari Tuhan. Apa itu? Bersaksi. Bapak Ibu Saudara sudah menerima anugerah Tuhan, bersaksi. Tapi jangan bersaksi untuk kebanggaan diri, tetapi bagi Dia segala pujian, ya hormat serta syukur, semuanya bagi Dia. Kesaksian, pemberitaan firman, semua sentralnya adalah Tuhan. Jangan ada yang lain. Kalau kita banyak menceritakan tentang diri kita, repot saudara. Banyak bercerita tentang Tuhan. Sering saya katakan kepada hamba Tuhan, jangan banyak bersaksi tentang diri, banyak bersaksi tentang Tuhan. Banyak menceritakan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Ya, kalau kesaksian-kesaksian bagus, tapi jangan didominasi oleh kesaksian diri. Banyak bersaksi menceritakan hebatnya Tuhan kita. Haleluya. Kalau kita bersaksi dengan diri kita, semua kita punya ego masing-masing saudara, menuju kepada diri sendiri. Tetapi kalau kita berbicara banyak tentang Tuhan Yesus, orang tertarik. Ya, ada cerita Pak Pendeta yang Noel berkata begini, ada orang yang tidak membaca Alkitab saja karena ia mendengarkan Injil, maka orang oma-oma yang ada di belakang haleluya, orang lain juga haleluya. Ya. Kalau kita banyak berbicara tentang Yesus, ya. Di dalam pemberitaan firman Tuhan jangan banyak berbicara tentang bisnis.
banyak berbicara tentang Yesus yang menyelamatkan kita. Dengan cara demikian orang diselamatkan 5 pemberitaan kita. Dalam tantangan menjadi saksi Kristus yang kedua adalah menjadi terang di tengah kegelapan. Di tengah dunia yang penuh kegelapan ini kita dipanggil untuk menjadi terang. Kristus adalah terang dunia dan kita adalah penerusnya. Sehingga dalam setiap tindakan kita harus berusaha membawa terang Kristus menjadi terang. Betul Yesus berkata, akulah terang dunia. Tetapi karena Kristus ada dalam kita, maka kita menjadi terang, meneruskan terang dari Tuhan itu. Sama seperti matahari, saudara, yang menerangi bumi. Lalu siapa yang membiaskan terang itu yang lain? Tentu ada benda-benda yang lain, saudara, menjadi penerang. Seperti bulan adalah untuk memancarkan cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari matahari. Demikian pun kita, saudara. Mungkin kita tidak seperti terang yang dimiliki oleh Yesus, tetapi setidaknya kita menjadi lilin-lilin yang menerangi kegelapan. Haleluya. Dimanapun kita berada, di dalam usaha, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, mari kita membawa terang Kristus, saudara. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara dalam kesempatan ini, itu dalam tema menjadi saksi bagi Kristus, yaitu semua kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Sebagai utusan Kristus, kita memiliki tugas mulia untuk menyampaikan pesan perdamaian dan rekonsiliasi antara Allah dan manusia. Tugas ini bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang hidup kita yang mencerminkan karakter Kristus. Untuk itu mari kita jalani hidup dengan komitmen untuk menjadi saksi yang setia. Ya, bukan hanya pada waktu kita menerima, ya, bukan kita hanya pada waktu kita menerima berkat, tetapi pada waktu doa-doa kita pun belum kita terima, saudara, tetap kita menjadi saksi. Jangan kita pernah mundur dari Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap pegang teguh janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.